Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama diambil dari Wahyu 16 ayat 8 sampai 21 di dalam perikop ke-7 malapetaka. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur pada saat hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh mengerti, memahami sabda firman-Mu. Terlebih firman-Mu Bapa boleh menjadi rema di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya mengangkat tema yaitu bertobat selagi ada kesempatan. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mendasari firman Tuhan untuk saat ini saya bacakan untuk kita. Nas firman Tuhan dari Wahyu pasal 16 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah kunci biasanya kecil adanya. Tetapi sebuah kunci yang kecil mampu membuka rumah sebesar istana. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, penulis kitab Wahyu yaitu Yohanes memang sedang menderita di tempat sebuah pengungsian di Pulau Patmos. Ia dipenjarakan. Ia diasingkan dari umatnya. Tidak saja Yohanes yang mengalami kesengsaraan karena firman Allah, karena nama Tuhan, tetapi juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di dalam pengungsiannya, Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan bahwa Allah akan menghukum manusia dengan 7 cawan murkanya. Hal ini tentu diakibatkan karena manusia bangga dengan dosa-dosanya. Manusia menghujat Allah. Manusia melakukan kejahatan demi kejahatan. Sehingga kalau kemarin dalam firman Tuhan diceritakan ada 3 cawan yang ditumpahkan. Tetapi pada hari ini akan ada 4 cawan murka Allah yang akan ditumpahkan atas manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa sebenarnya tujuan Tuhan menumpahkan cawan murkanya kepada manusia? Tentu tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu Saudara-saudari. Jawabannya adalah Tuhan hendak menyadarkan manusia agar manusia segera berhenti dari kejahatan-kejahatannya. Agar manusia, orang-orang percaya berbalik kepada Tuhan. Agar manusia segera bertobat. Ibu Bapak Saudara-saudari, apa pengertian bertobat? Bertobat tidak hanya menyesal, tetapi bertobat lebih kepada kembali kepada Tuhan. Alkitab pernah bercerita bagaimana pertobatan dari murid-murid Tuhan Yesus. Di mana atau apa pertobatan yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh manusia? Pertama saya ambil contoh Bapak Ibu. Yudas Iskariot. Ketika Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus dengan uang 30 keping perak. Pada saat itu ketika Yesus sudah ditangkap dan Yesus mau dihukum mati, Yudas Iskariot menyesal karena ia telah menjual Tuhan Yesus. Ia pergi membawa uang 30 keping perak. Dia lempar uang itu ke dalam bait Allah.
Dia menyesal, dia menangis karena dia sudah menjual Tuhan Yesus. Sang Rabi, sang guru yang telah bersama-sama dia selama 3 tahun dalam pelayanan. Tetapi apa yang terjadi? Yudas Iskariot hanya menyesal, tetapi dia tidak datang kepada Tuhan. Tetapi dia pergi untuk mengambil jalan pintas, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Menarik sekali kalau kita melihat pertobatan Petrus. Petrus menyesal karena ia sudah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Petrus menangis. Petrus memohon pengampunan dari Tuhan. Dan dia kembali kepada Tuhan. Sehingga kemudian ia boleh menjadi seorang rasul yang sangat luar biasa. Dia abdikan dirinya sampai ia menutup mata hanya untuk melayani Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi kunci jawaban agar Tuhan tidak menumpahkan cawan malapetakannya kepada kita adalah bertobat. Bertobat. Bertobat seperti Petrus. Menyesal dan kembali kepada Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari, sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya, masih ada waktu bagi kita. Masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Untuk bertobat, menjalani hari-hari hidup kita yang singkat di dunia ini dengan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Selagi ada kesempatan, mari bertobat. Mari dengan sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Karena Tuhan sudah melepaskan kita dari dosa. Dan karena Tuhan telah membuat kita warga kerajaan. Tuhan memberkati kita melewati firman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama-sama. Selagi masih ada waktu bagi kami untuk bertobat, biarlah kami boleh melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh menerima kunci kerajaan sorga-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, berkatilah seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu, berkatilah pelayanan kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami percaya, kami dimampukan, kami dikuatkan untuk melewati hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Dengan melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, seperti yang Tuhan kehendaki di sepanjang jarah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.